まだ十字傷はあるのか。これは警察に対する明らかな挑戦だ。一体誰がこんなひどいことを。まさか。だったらどうする。惨殺した妻日村。お前の全て、このクソみたいな国の全て。俺さ、すぐに来るんだ。抜刀さえ。oleh sebuah scene dengan setting waktu di tahun 1879, 12 tahun setelah Jepang membuka diri dengan gaya pemerintahan luar, atau disebut era baru setelah zamannya para samurai. Pada saat itu, kepolisian sedang melakukan pencarian kepada seorang penyelundup senjata di stasiun kereta api. Saat memeriksa setiap gerbong kereta, seorang kepala polisi yang bernama Saito melihat pria mencurigakan. Dan ketika ditanya, pria yang bernama NC itu malah meledek sambil menawarinya senjata. Dirasa NC adalah orang yang dicarinya, Saito menyuruh anggotanya untuk melakukan penangkapan. Akan tetapi, NC malah melawan. Lalu ia pun menanyakan di mana keberadaan Kenshi. Tapi karena Saito tidak menjawabnya, NC pun menantang Saito. Di tengah kehebatan pria dari Cina tersebut, Saito terus berjalan mendekatinya. Ternyata, NC cuma ingin main-main saja dengan para polisi Jepang. Ia pun menghentikan aksi ribut itu dan langsung menyerahkan diri kepada Saito. Singkat cerita, ketika NC sudah berada di pusat keamanan Jepang, seorang pejabat Cina menemuinya. Rupanya, kedatangan pejabat tersebut untuk membebaskan NC. Setelah proses penjemputan NC, Saito jelas protes kepada atasannya. Sudah capek-capek nangkep, malah dilepasin. Kepala keamanan pun mengatakan bahwa ia bukan melepaskannya, tapi sesuai perjanjian ekstradisi dengan negara Cina, ia memberikan hak kepada pemerintah Cina untuk mengatur warga negaranya sendiri. Ketika hari sudah malam, scene beralih ke sebuah kedai. Terlihat seorang pria yang bernama Kenshi yang sedang menraktir teman-temannya bersama kekasihnya yang bernama Kaori. Mereka yang tinggal bersama di sebuah dojo terlihat menikmati kebersamaan di malam itu. Setelah puas mukbang di tempat tersebut, mereka pun langsung OTW kembali ke dojo. Di sisi lain, NC yang akhirnya dibebaskan kini sedang bersama gengnya di atas bukit. Dan ternyata ia sedang melakukan prepare untuk aksi teror bom kepada warga Jepang. Tak berlama-lama, NC pun melakukan aksi pengeboman. Hampir saja Kenshi dan teman-temannya terkena ledakan karena bom tersebut meledak di kedai yang tadi mereka kunjungi. Di tengah keadaan yang genting, seorang anggota polisi mengabari Kenshi bahwa bom itu berasal dari sebuah bukit. Mendengar kabar tersebut, Kenshi dan seorang temannya yang bernama Sano bergegas menemani polisi untuk menuju ke bukit. Sesampainya di sana, Kenshi dan polisi yang melakukan penyisiran tidak menemukan para pelaku. Kemudian, seorang anggota menemukan sebuah kertas yang bertuliskan "Penghakiman Manusia". Terlihat polisi pun bingung dengan maksud tulisan tersebut. Tapi menurut Kenshi, penghakiman manusia berarti perbuatan untuk melakukan pembunuhan atau hukuman mati, seperti halnya yang dulu ia lakukan ketika masih menjadi Batosai. Tak lama kemudian, Saito menghampiri Kenshi, lalu ia pun mengira bahwa ini adalah kelakuan NC, sang gembong senjata api dari Cina. Saito pun mengatakan bahwa NC sedang mencari keberadaan Kenshi. Mendengar nama tersebut, Kenshi merasa kaget dan termenung karena ia merasa tidak asing dengan nama itu. Singkat cerita, ketika Kenshi dan Sano berada di dojo, mereka mendengar seseorang yang menggedor-gedor dojo. Kemudian, mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Rupanya, orang yang terluka itu melaporkan bahwa telah terjadi serangan di kantor kepolisian. Mendengar kabar tersebut, Kenshi dan Sano segera pergi menuju ke sana.
Ketika di tengah perjalanan, anggota polisi lain mengatakan bahwa kepala keamanan tidak ada di TKP. Kenshin pun merasa khawatir karena merasa kepala keamanan pasti mendapat serangan dari para penjahat itu. Lalu, Sano meminta Kenshin untuk memeriksanya, sementara ia akan menuju kantor kepolisian. Ternyata, dugaan Kenshin benar. Kenshin pun menghalangi penjahat yang akan membunuh keluarga kepala keamanan tersebut. Melihat tanda silang di pipi Kenshin, penjahat bersenjata arit itu pun tahu bahwa ia adalah Kenshin Himura Shibatosai. Lalu penjahat arit pun berusaha membunuh orang yang dicari bosnya itu. Rupanya, si penjahat arit tidak terlalu tangguh. Lalu Kenshin memaksa si penjahat untuk mengatakan siapa yang menyuruhnya. Akan tetapi, si penjahat malah terus menantangnya untuk bertempur. Akhirnya, si penjahat pun kalah bertarung. Karena sudah tak berdaya, ia pun berusaha untuk meledakkan diri. Tapi untungnya, Kenshin berhasil menghindari ledakan bersama anggota keluarga keamanan. Kemudian Shin beralih ke dojo kepolisian. Rupanya, kedatangan Sano terlambat. Ia pun kesal saat melihat semua polisi sudah ngagoler tak berdaya. Di keesokan harinya, Kenshin pun berusaha untuk kembali ke dojo teman-temannya. Ketika di tengah perjalanan, ia melihat Enshi sedang duduk santuy menunggunya. Lalu Enshi berkata, "Apa kamu masih ingat dengan kakakku?" Mendengar ucapan tersebut, sontak Kenshin pun teringat dengan seorang perempuan yang memiliki seorang adik laki-laki. Kenshin seolah tak percaya bahwa ia adalah Enshi, yang kakak perempuannya sudah Kenshin bunuh di masa lalu. Kemudian Enshi mengatakan bahwa kedatangannya hanya untuk menuntut balas. Sudah 14 tahun ia menyimpan rasa dendam setelah kematian kakaknya, dan kali ini ia berniat untuk melakukan pembalasan. Enshi pun berkata, "Aku tidak hanya ingin membunuhmu, tapi ingin melihatmu menderita. Tunggu saja." Tak lama kemudian, Enshi pun pergi. Singkat cerita, Kenshin tiba di dojo. Terlihat semua temannya heran dengan sikap Kenshin yang jadi pendiam. Apalagi pacarnya, karena tak biasanya ia melihat Kenshin seperti itu. Setelah beberapa saat, Kenshin menemui semua temannya. Kemudian ia menceritakan sejarahnya dengan seorang pria yang bernama Enshi, di mana semua kekacauan yang telah terjadi adalah perbuatan Enshi yang menginginkan balas dendam untuk kematian kakaknya yang bernama Tomoe. Dan ternyata Tomoe adalah istri Kenshin di masa lalu yang Kenshin bunuh. Mereka pun kaget ketika mendengar kenyataan Kenshin adalah seorang duda. Kenshin pun menceritakan awal pertemuannya dengan Tomoe. Setelah membunuh orang yang telah mengganggu Tomoe, mereka pun akhirnya saling menyukai. Meskipun Tomoe sadar bahwa Kenshin adalah seorang pembantai berdarah dingin, lama-kelamaan Tomoe pun jatuh cinta dengan Kenshin dan hidup bersama di leuweung dan bertani. Ketika mereka hidup bersama, Tomoe pun bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang wanita yang gagal menikah karena tunangannya tewas dibunuh seseorang. Lalu, setelah kematian istrinya, Kenshin menemukan sebuah buku diari milik Tomoe. Kenshin pun akhirnya tahu bahwa Tomoe adalah calon istri dari seseorang yang pernah Kenshin bunuh. Dari kejadian itu pula, Kenshin mendapat luka sayat di pipinya. Masih ingat kan kejadiannya? Di buku itu pun tertulis, Tomoe ternyata sudah mengetahui bahwa Kenshin lah yang membunuh calon suaminya. Ia pun ingin menuntut balas kepada Kenshin. Rupanya, Tomoe malah terkena sabetan pedang Kenshin yang sedang bertarung. Terlihat Kenshin pun syok saat mengetahui istrinya tersabet katananya. Ketika Tomoe sedang sekarat, ia pun menerima balasan Tomoe meskipun hanya satu goresan saja. Dan dari sinilah luka silang di pipi Kenshin tercipta. Terlihat semua temannya pun seolah tak percaya dengan kisah tragis yang dialami Kenshin.
Di keesokan harinya, Kaori kedatangan kawan lamanya yang bernama Misao. Tak hanya Misao, ia bersama kakaknya yang bernama Aoshi sengaja datang ke dojo untuk menemui Kenshi. Tapi karena Kenshi sedang tidak berada di dojo, Misao akhirnya memberikan sebuah titipan buku dari ayah seorang biarawan di daerahnya, di mana ayah biarawan tersebut mengenal Kenshi dan memiliki buku harian Tomoe. Lalu biarawan itu pun mengutus Misao untuk memberikan buku tersebut kepada Kenshi. Singkat waktu, malam pun tiba. Kenshi yang sedang berada di tengah keramaian merasa heran dengan banyaknya kertas yang berjatuhan. Tak hanya di kota, Kaori dan kawan-kawannya pun melihat kertas yang bertuliskan penghakiman manusia. Lalu Kenshi melihat beberapa balon udara sedang menyebarkan kertas-kertas tersebut. Dan tak lain itu adalah perbuatan NC. Lalu tiba-tiba, rupanya serangan itu adalah serangan susulan untuk pembalasan kepada Kenshi. Dirasa penembak berada tak jauh darinya, Kenshi bergegas mencarinya. Segitu dendamnya NC hingga melakukan penderitaan kepada orang-orang di sekitar Kenshi. Saat pedang melawan senapan mesin, jelas membuat Kenshi kewalahan. Akan tetapi, Kenshi berhasil melumpuhkannya. Si penembak yang seorang samurai pun meminta Kenshi untuk membunuhnya, karena bagi seorang samurai, pengampunan adalah sebuah penghinaan. Tapi permintaan tersebut jelas tidak dilakukan Kenshi, karena Kenshi sudah berjanji untuk tidak akan pernah membunuh lagi. Kenshi akhirnya membiarkan orang tersebut ditangkap oleh para polisi. Di sisi lain, NC mendatangi dojo milik Kaori dengan membawa seorang di dalam karung. Entah siapa itu. Rupanya, NC benar-benar mengincar orang terdekat di kehidupan Kenshi. Sementara Sano yang sudah mengira ia adalah NC langsung menantangnya berduel. Rupanya, Sano bukanlah tandingan NC. Kemudian, NC pun akhirnya mengincar Kaori, orang yang paling dekat dengan Kenshi. Saat semua sudah tak berdaya, NC pun menculik Kaori. Singkat cerita, setelah pertarungan dengan si penembak, Kenshi kembali ke dojo. Ia pun kaget ketika melihat keadaan dojo sudah luluh lantak. Apalagi saat melihat Sano yang sudah babak belur seperti ayam adu. Lalu, Sano mengatakan bahwa Kaori sudah diculik Kenshi. Mendengar hal tersebut, Kenshi bergegas untuk mencarinya. Ketika berada di luar, ia melihat seorang di dalam karung. Setelah ia buka, Kenshi menemukan sebuah surat dari mulut sesosok mayat. Dalam surat yang ditunjukkan untuk Kenshi tersebut, NC menyebutkan bahwa dari sinilah ia akan melakukan pembalasan. Di keesokan harinya, Kaori yang berada di rumah NC baru sadar dari pingsannya. Karena terlihat sepi, ia pun bergegas untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Pelarian Kaori pun terhenti saat ia melihat jurang di depannya. Dan tak lama kemudian, NC menemukan Kaori. Lalu Kaori berusaha menyadarkan NC dan mengatakan bahwa Tomoe tidak akan suka dengan kelakuan NC yang sudah berbuat jahat. Perkataan Kaori tersebut malah membuat emosi NC semakin memuncak. Di tengah niat NC untuk membunuh, bayangan kakaknya membuat NC berhenti mencekik Kaori. NC pun tidak mengerti kenapa Tomoe terlihat bersedih dalam bayangannya. Karena bayangan tersebut, NC pun tidak mampu untuk membunuh Kaori. Di sisi lain, Kenshi pun merasakan hal yang sama tentang Tomoe, di mana Kenshi sedang teringat kata-kata terakhir dari istrinya itu. Sesaat sebelum mati, Tomoe mengatakan bahwa ia akan melindungi Kenshi meskipun ia harus kehilangan nyawa sekalipun.
Memang belum jelas juga sih, kita lanjut dulu. Kemudian, Kenshi berniat pergi untuk mencari Kaori dan menyuruh bocah yang bernama Yahiko untuk tetap berada di dojo. Singkat cerita, Kenshi pun sudah berada di tempat Enshi. Setelah mengalahkan beberapa penjaga cecunguk, Kenshi pun langsung masuk ke rumah Enshi. Melihat orang yang dicarinya tiba di markas, para keroco Enshi pun langsung menghadangnya. Meskipun musuh segitu banyak, Kenshi tetap tangguh untuk menghadapi mereka. Dengan pedang bermata terbalik, Kenshi terus menghajar tanpa membunuhnya. Tanpa diduga, Misao datang membantu. Ia pun mengatakan bahwa Misao akan menuntut balas untuk Aoshi yang ripuh dalam kekacauan di kota. Tak cuma Misao, para polisi dan Sano pun datang membantu Kenshi. Setelah pintu terbuka, Kenshi bergegas mencari keberadaan Enshi. Akan tetapi, Kenshi malah dihadang teman Enshi yang seorang bos senjata api. Untung saja Kenshi berhasil menghentikan niat si bos yang akan membunuhnya. Tak lama kemudian, seorang dari komplotan si bos yang bernama Sojiro datang. Terlihat Kenshi pun kaget dengan kedatangan mantan bawahan Shishio yang pernah ia kalahkan itu. Tanpa diduga, Sojiro malah menghajar komplotannya sendiri. Si bos pun heran dengan kelakuannya tersebut. Lalu Sojiro mengatakan, setelah dulu ia dikalahkan Kenshi, Sojiro jadi sadar dan ingin mengikuti jejak Kenshi. Rupanya, sosok Kenshi sudah menjadi teladan untuk hidupnya. Ia pun menggunakan sarung pedang untuk menghajar komplotan si bos. Di tengah perlawanan mereka, Sojiro menyuruh Kenshi untuk melanjutkan pencarian Enshi dengan menghadang para cecunguk di hadapannya. Kenshi pun bergegas untuk menemui Enshi. Hingga pada akhirnya Kenshi dan Enshi pun bertemu. Lalu Kenshi berusaha menyadarkan Enshi yang sudah banyak membunuh orang. Tapi perkataan Kenshi itu malah membuatnya semakin marah. Kemudian, ia pun langsung mengambil pedang untuk membalaskan dendam kakaknya. Pertarungan yang cukup sengit membuat pedang Enshi patah, tapi perlawanan Enshi tak sampai di situ. Kali ini Kenshi cukup kewalahan menghadapi mantan adik iparnya itu. Enshi pun berkata, hanya kematianlah yang bisa menembus dosa pembunuhan. Ia pun menyuruh Kenshi untuk membunuh dirinya sendiri. Di tengah rasa bersalah Kenshi, ia pun berkata, sebenarnya aku selalu menganggap bahwa kematian memang pantas buatku. Tapi aku pun sadar bahwa kematian tidak akan bisa menembus dosa yang telah banyak membunuh.
Tapi karena NC sudah banyak membuat korban tewas, Kenshi pun berniat untuk menghentikan perbuatan jahat NC. Meskipun NC sudah ripuh, ia masih penasaran dengan keinginannya untuk membunuh Kenshi. Ia pun menggunakan pisau milik kakaknya. Tanpa diduga, Kenshi membiarkan NC menusuk perutnya, seolah ia memberikan kesempatan NC untuk melukainya. Tak cuman pisau, kini tembakan si bos menembus dada Kenshi. Kaori yang tiba-tiba datang pun berusaha menghentikan kelakuan si bos. Sungguh di luar dugaan, NC malah melindungi Kaori yang akan dibunuh si bos. Karena merasa dendam pribadinya malah diganggu si bos, ia pun langsung menghajarnya. Di saat itu pula, Kenshi menghentikan perbuatan NC karena itu akan membunuh si bos. NC pun kembali tersiksa oleh bayangannya, karena merasa tidak bisa melindungi kakaknya di masa lalu. Singkat cerita, polisi berhasil menangkap NC. Setelah mendekam di penjara, ia mendapat surat dari Kaori dari buku harian milik kakaknya. Dalam isi surat tersebut, Kaori meminta NC untuk menyimpan buku harian kakaknya itu. Sementara di dalam buku harian Tomoe, NC akhirnya tahu bahwa semua tak seperti yang ia duga. Karena meskipun Kenshi sudah membunuh calon suaminya dulu, tapi kebersamaannya dengan Kenshi membuat kebahagiaan baru untuknya. Tomoe yakin suatu saat Kenshi akan berhenti membunuh dan bisa menjaga lebih banyak nyawa daripada yang ia bunuh. Tomoe pun berusaha untuk tetap menjaga Kenshi agar tetap hidup, meskipun harus berkorban sekalipun. Ternyata selama ini NC sudah salah sangka, karena pada saat itu Tomoe berusaha melindungi Kenshi yang akan dibunuh oleh penjahat. NC pun akhirnya sadar dan menyesal, karena yang diinginkan kakaknya malah berbeda terbalik dengan apa yang sudah ia perbuat, yang malah menimbulkan banyak korban dari aksi balas dendamnya. Di sisi lain, Kenshi dan Kaori berziarah ke makam Tomoe. Kaori pun berterima kasih karena sebenarnya Tomoe lah yang telah menjaganya dan membuat NC sadar. Setelah mendoakan Tomoe, mereka pun kembali ke dojo bersama, dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Seru parah kan? Kesalahpahaman NC sejak 14 tahun silam membuatnya melakukan pembalasan kepada Kenshi. NC pun bekerja sama dengan seorang mafia senjata untuk melakukan aksinya tersebut. Dengan berdalih penghakiman untuk para samurai yang menebar teror ke masyarakat dan orang-orang terdekat Kenshi. Di tengah kekacauan yang terjadi, NC pun bertemu dengan Kenshi, hingga duel sengit pun tak terhindarkan. Akan tetapi, bayangan dari kakaknya itu selalu menghantui NC, seolah menuntunnya untuk tidak lebih jauh lagi melakukan perbuatan jahat. Lalu, ketika melihat buku harian Tomoe, akhirnya NC pun sadar bahwa Tomoe bukanlah dibunuh oleh Kenshi, melainkan berusaha untuk melindungi Kenshi. Cuman hanya saja mungkin tertebas secara tidak sengaja. Penyesalannya pun memuncak saat ia merasa sudah banyak membunuh orang-orang tak bersalah. Ia